warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'dahu wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-laila wa syarri ma ba'dahu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mari kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat yang telah kita peroleh dari Allah semakin meningkat amalia ibadah kita kepadanya. Salawat beriring salam mari kita aturkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tafsir kita yakni di surat Al-Baqarah, dan hari ini kita masuk ayat ke-91, 92 dan nanti insyaallah 93. Seperti biasanya kita baca terlebih dahulu ayatnya, kemudian kita bacakan terjemahan dan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima
yaitu orang-orang Bani Israil, orang Yahudi, aminu, berimanlah kalian semuanya, bima anzalallahu, terhadap apa yang telah diturunkan Allah. Maksudnya beriman kepada Al-Quran dan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Qalu, mereka kemudian mengatakan, nu'minu, kami beriman, bima unzila alaina, terhadap apa yang telah diturunkan kepada kami. Ketika mereka diperintahkan untuk beriman kepada Al-Quran, mereka tidak mau, tapi mereka mengatakan kami beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada kami, baik Taurat maupun Injil. Wa yakfuruna bima wara'ahu, wa yakfuruna, dan mereka itu kufur, ingkar, tidak mau beriman, mengkufuri bima wara'ahu, terhadap apa yang ada di belakang mereka. Maksudnya adalah di belakangnya, maksudnya adalah Al-Quran, karena Al-Quran turunnya belakangan setelah Taurat dan Injil. Wa huwal haqqu, padahal Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran. Mereka tidak mau beriman, mereka mengkufuri terhadap Al-Quran, padahal Al-Quran itu adalah suatu kebenaran. Musaddiqan, yang membenarkan, lima ma'hum, terhadap apa yang ada pada diri kalian. Padahal Al-Quran itu adalah benar dari Allah dan membenarkan apa yang ada pada diri kalian, yaitu membenarkan Taurat dan Injil. Yang asli lah ya, ini membenarkan yang asli, yang belum dirubah-rubah, yang belum tahrif. Karena nanti dengan alasan ini, dengan alasan ayat ini, hari ini umat Islam itu dipaksa, ya, dimutafkan dan lain sebagainya dengan ayat ini. Bukan, Al-Quran itu kan membenarkan apa yang ada sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Istilahnya kan membenarkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Maka kalau ada ayat-ayat Al-Quran yang bertentangan dengan Alkitab hari ini, ya, maka Al-Quran itu sudah diselewengkan, harusnya sama. Nah, gitu maksudnya. Ya, harusnya sama. Jadi yang salah itu jadi Al-Qurannya. Karena fungsi Al-Quran di sini apa? Membenarkan terhadap apa yang ada pada diri mereka, yaitu Taurat dan Injil. Nah, kalau hari ini kok Al-Quran banyak terjadi perbedaan dengan Taurat dan Injil, maka seharusnya yang dikoreksi itu bukan Injilnya tapi Al-Qurannya. Kok bisa membenarkan tapi kok banyak kesalahan? Nah, itu masalahnya, ya, masalah itu. Padahal yang dimaksud di sini musaddiqan lima ma'hum, ya, membenarkan apa yang ada pada diri mereka, itu maksudnya Taurat dan Injil yang masih asli, yang memang turun dari Allah, yang di dalamnya ada perintah untuk menyembah Allah, yang di dalamnya ada perintah untuk menerima nabi akhir zaman, ya. Bahkan mereka tahu betul itu nama nabi yang akan turun itu, mereka tahu betul bahwa namanya adalah Muhammad. Dalam sebagian riwayat buku sejarah, ya, kalau kita belajar sirah nabawiyah, itu yang memberikan nama Muhammad itu siapa? Abdul Muthalib, ya, Abdul Muthalib yang ngasih nama Muhammad. Dan nama itu belum dikenal sama sekali di bangsa Arab pada saat itu. Gak ada orang namanya Muhammad pada saat itu. Ini satu-satunya tuh nama Muhammad itu. Nah, itu didapat dari mana yang Abdul Muthalib ini? Didapat ketika beliau ini dengan 4 orang sahabatnya, Abdul Muthalib dengan 4 orang sahabatnya lagi pergi ke Syam. Ketemulah dengan pendeta Buhairah, gitu kan? Ketika bertemu dengan pendeta Buhairah, mereka ditanya, dari mana kalian? Kami dari Arab. Tepatnya di mana? Tempatnya di Mekah. Nah, kemudian dia sampaikan bahwa nanti akan muncul nabi di kalangan kalian, namanya Muhammad. Sudah tahu Buhairah itu. Kemudian si Abdul Muthalib ini tanya, loh, kok kamu tahu? Iya, itu tertera di dalam Injil kami. Ini nama Muhammad itu sudah ada. Hari ini nggak ada, ya sudah, memang dihilangkan itu. Ya,
Benar dalam Al-Quran bahwa kitab-kitab suci itu sudah mengalami tahrif, sudah mengalami pengurangan atau penambahan. Maka ketika pulang Abdul Muthalib ini pulang pas Aminah juga pas lagi melahirkan. Nah, karena pada saat itu Abdul Muthalib menjadi pimpinan di suku Quraisy, maka kemudian dia ambil bayi Nabi Muhammad ini yang masih kecil bayi tadi itu, dibawa keliling tawaf Ka'bah, kemudian dia berdiri di depan daunan dua tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy, dia umumkan namanya Muhammad. Ya. Orang-orang Arab pada saat itu protes, kenapa Muhammad, kita nggak pernah kenal ini, ya nggak pernah kenal ada nama Muhammad ini. Nah, kemudian Abdul Muthalib cerita tadi, di antara 4 kawannya ini mereka berjanji siapa yang mendapatkan anak laki-laki duluan atau cucu duluan, ya maka hendaknya diberikan nama Muhammad. Nah, yang dapat cucu lebih dulu adalah Abdul Muthalib. Makanya kemudian dia kasih nama Muhammad. Dan itulah Nabi yang disampaikan oleh Muhammad. Jadi mereka itu sebenarnya sudah tahu, membenarkan apa yang ada pada diri mereka pada saat itu. Ya, bukan fungsinya untuk yang sekarang ini. Kalau yang sekarang ini sudah mengalami perubahan sudah. Ya. Maka yang harus dikoreksi sebenarnya kalau hari ini bukan Al-Quran tapi kitab-kitab mereka, karena sudah mengalami penambahan dan pengurangan. Kemudian katakanlah Muhammad, kalau memang kamu itu percaya kepada Taurat, kalau kamu itu percaya kepada Injil, menolak Al-Quran, kalau memang betul kamu itu beriman kepada Taurat, ya, falimaktuluna anbiya Allah, maka mengapa kamu membunuhi para nabi-nabi Allah? Gitu. Kalau kamu memang betul-betul percaya, beriman kepada Taurat, pada Injil, terus kenapa kalian itu membunuh nabi-nabi Allah? Mana buktinya kalau memang kamu percaya kepada Taurat? Ya. Di sini bisa diuji sama rahmat Allah. Oh, sebenarnya mereka itu tidak sepenuhnya mengambil Taurat sebagai petunjuknya. Qul falima taquluna anbiya Allahi, katakanlah mengapa kemudian kalian membunuh nabi-nabi Allah min qablu, pada zaman dahulu, in kuntum mu'minin, jika kalian itu orang-orang yang beriman. Kalau orang beriman ngapain membunuh para nabi? Kan katanya beriman, kok membunuh para nabinya? Kan gak masuk akal. Jadi sudah kita bisa tahu berarti mereka itu sebenarnya menjadikan Taurat itu bukan sebagai pedoman dalam kehidupannya, tetapi lebih kepada hawa nafsunya. Kan dalam ayat sebelumnya sudah disebutkan, falamma ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Kalau datang kepada mereka nabi yang tidak sesuai dengan kehendaknya, dengan hawa nafsunya, maka ada sebagian nabi yang didustakan, ada yang dibunuh. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya yang jadi pedoman bagi mereka itu adalah hawa nafsu. Maunya para nabi dan kitab-kitab yang diturunkan Allah itu harus menyesuaikan dengan keinginan hawa nafsu kaum Yahudi. Rusak kalau gini. Ya, makanya kenapa akhirnya Taurat dan Injil itu mengalami tahrif, mengalami tahyir, mengalami pengurangan, penambahan, mengalami perubahan, karena itu disesuaikan dengan kondisi hawa nafsu mereka. Beda dengan Islam. Kalau Islam itu menerima Al-Quran, sudah apa kata Al-Quran, ya itu saja dia terima dan tidak berusaha untuk merubah-rubahnya. Itu bedanya orang Muslim itu, orang mukmin sebagai pengikutnya Nabi Muhammad. Tapi orang mukmin yang atau orang Muslim bukan
Yang memiliki mental seperti orang Yahudi ini juga ada hari ini. Betul mereka tidak merubah ayat-ayat Allah, betul. Secara tulisan tidak dirubah. Tetapi diskriminasi terhadap penafsirannya. Ya, penafsirannya yang dirubah-rubah. Ya seperti yang sering saya sampaikan ya. Orang-orang yang menjadi aktivis persamaan gender misalnya, atau pendukung pernikahan sesama jenis kelamin misalnya, mereka memutarbalikkan ayat-ayat Allah, ya, menggunakan ayat Allah surat Ar-Rum ayat 21 yang kemudian mereka tafsirkan sesuka hati mereka. Ya, kemudian kalau umat Islam mohon maaf sekali lagi, ya, MUI sudah menyebutkan tidak boleh atau larangan mengucapkan selamat Natal, ya. Wah, kemudian menggunakan ayat Allah memutarbalikkan faktanya bahwasanya Nabi Isa saja sendiri mengucapkan ya selamat kelahirannya, ya, nanti ada dalam surat Maryam itu. Nah, ini kan ya ayatnya nggak dirubah, tapi penafsirannya yang dirubah. Sudah jelas bahwasanya perintahnya supaya muslimah itu menutup aurat, ya, memakai jilbab, menutup auratnya. Tapi kemudian tafsirnya dibelokkan, ayatnya tetap, tapi tafsirnya dibelokkan. Bahwa yang dimaksud min jalabibihin, memanjangkan jilbab di situ maksudnya adalah pakaian yang sopan. Selama masyarakat itu menganggap itu pakaian sopan, maka itulah yang dimaksud menutup aurat. Adapun jilbab, jubah dan seterusnya itu adalah budaya Arab. Jadi waktu itu Nabi Muhammad dan para sahabatnya memakai gamis, ya, pakai jilbab, memahami ayat itu disesuaikan dengan kondisi budaya Arab. Hari ini tidak bisa kayak gitu menurut beliau. Hari ini ya disesuaikan dengan kondisi hari ini. Jadi kalau cukup pakai span misalnya, kemudian pakai blazer, sudah dianggap itu sopan, ya sudah cukup, itu berarti sudah menutup aurat. Ayatnya tetap, tapi penafsirannya yang dibelokkan, gitu. Ya. Jadi ada orang-orang yang seperti ini. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita lihat di dalam tafsirnya, walaqad ja'akum, ayat yang ke-91. Wa idza qala ba'du muslimina lil yahud, dan ketika sebagian orang muslim berkata kepada Yahudi, saddiqu bima anzalallahu minal Qur'an, berimanlah kalian, benarkanlah. Saddiqu itu perintah untuk supaya mereka itu ikut membenarkan Al-Quran, menerima Al-Quran. Bima anzalallahu minal Quran, terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah minal Quran, dari Quran. Berimanlah kalian kepada Al-Quran. Qalu, mereka kemudian mengatakan, nahnu nusaddiqu bima anzalallahu ala anbiya'ina. Mereka mengatakan kami membenarkan terhadap apa yang telah diturunkan Allah kepada kami dari nabi-nabi kami. Kami hanya percaya, beriman kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi kami, bukan nabi kalian, bukan nabinya orang Arab. Maka kemarin saya hari Ahad, ya, itu ngisi kajian di Mojokerto, ada pesantren. Kemudian ada yang bertanya, karena pesantren itu mulai dari SD sampai perguruan tingginya di Mojokerto. Salah satu mahasiswinya itu bertanya, ya, kenapa nabi-nabi itu diturunkan kebanyakannya adalah orang Arab, ya, karena dia ditanya oleh teman dia, kenapa nabi-nabi itu banyak diutus itu dari orang Arab. Maka saya jawab, pertanyaan Anda itu keliru. Pertanyaan Anda itu keliru. Justru nabi yang diutus dari bangsa Arab itu cuma satu, siapa?
Ya Nabi Muhammad aja. Yang lainnya itu bukan bangsa Arab, yang lainnya itu adalah bangsa Yahudi, bangsa Nasrani, bangsa Israel. Bani Israel itu beda dengan bangsa Arab, karena bangsa Arab itu keturunan Ismail yang kemudian menikah dengan suku Jurhum, beranak inaklah menjadi banyak sekali itu sampai menjadi Quraisy dan seterusnya. Ya, itulah disebut bangsa Arab. Nah kalau mereka ini bukan, justru yang yang Nabi yang golongan Arab betul-betul itu cuma Nabi Muhammad. Yang lainnya ya bukan, makanya namanya semuanya Ajam. Nabi Adam apakah orang Arab? Bukan. Ya, makanya namanya Adam, Ibrahim, Ajam. Ya, Ajam itu artinya nama di luar Arab, itu namanya Ajam. Kayak nama-nama kita yang Supriyono misalnya, itu nama Ajam namanya, Pak. Bukan nama Arab ya. Kalau Abdul Rahman itu baru nama Arab. Jadi nama itu ada dua, nama Arab dan nama Ajam menurut mereka. Nah, Ibrahim itu juga Ajam ya. Nuh, Hud, nah kayak gitu bukan nama Arab itu. Kayak nama Arab itu kayak Soleh, itu nama Arab. Yang Muhammad, nah itu. Nah, jadi jamaah Allah Subhanahu wa taala keliru. Justru ya yang bangsa Arab itu cuma Nabi Muhammad. Makanya orang-orang Yahudi itu tidak mau menerima Nabi Muhammad, karena Nabi itu sekali lagi seperti yang sering saya sampaikan, menurut tradisi mereka Nabi itu harus dari golongan Bani Israel. Ini muncul Nabi akhir zaman dari bangsa Arab. Nah itu yang mereka tidak suka. Pas pada saat itu juga mereka sedang berselisih, ya bermusuhan dengan orang Arab. Pas bermusuhan dengan orang Arab, ternyata Nabi akhir zaman yang dia tunggu-tunggu, yang dia sampaikan selalu kalau bermusuhan dengan orang Arab, orang Yahudi di Madinah pada saat itu, nanti kalau sudah Nabi kami turun, kami akan perangi kalian. Ya, orang Arab maksudnya. Kami akan berperang bersama Nabi kami untuk memerangi kalian. Ternyata Nabi-nya justru dari bangsa Arab. Itu kecewanya luar biasa. Ya kecewa, ya malu, ya semacam-macam ya. Nah ternyata mereka tidak mau mengimani. Jadi jamaah Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap bahwa mereka beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada nabi-nabi kami saja, bukan nabi kalian. Padahal Nabi Muhammad itu juga menjadi nabi mereka juga sebenarnya, tapi mereka tidak mau. Fayajhadu nama anzalallahu ba'da dzalika, dan kemudian mereka memusuhi, ya menentang apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah itu, setelah Taurat, setelah Injil ya, maksudnya adalah Al-Qur'an. Wa huwal haqqu, padahal Al-Qur'an itu membenarkan, adalah suatu kebenaran. Maksudnya al-haqqu di sini adalah kebenaran yang turun dari Allah. Karena firman Allah al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah, maka kalian jangan sampai menjadi orang-orang yang ragu-ragu. Maka kalau Allah sebutkan di sini wal haqqu, berarti Al-Qur'an itu betul-betul datang dari Allah. Dan mereka tahu. Di dalam tafsir yang lainnya disebutkan demikian ya, bahwasanya mereka itu tahu terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini musaddiqan lima ma'hum, mansubannya menjadi mansub karena hal, menjadi keadaan ya, menceritakan keadaan mereka itu tahu bahwasanya Al-Qur'an itu membenarkan apa yang ada pada diri mereka. Kan mereka tahu ya bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul nabi, mereka tahu. Di zamannya Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi itu tahu, orang-orang Bani Israel tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu memang betul-betul nabi, seperti yang diceritakan di dalam Taurat ya, maupun orang-orang Nasrani tahu juga bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul nabi mereka, sebagaimana yang diterangkan dalam Injil gitu. Ya, maka keadaan mereka itu sebenarnya paham. Ai fi hali tasdiqihi lima ma'ahu min at-Taurat wal Injil fala hujjatu qa'imatun 'alaihi bidzalika. Itu. Jadi keadaan mereka itu tahu bahwasanya Al-Qur'an itu memang membenarkan apa yang ada di dalam Taurat mereka maupun Injil mereka, tidak hanya Taurat tapi Injil juga. Makanya Allah menggunakan kalimat mansub musaddiqan yang menunjukkan bahwasanya mereka itu tahu sebenarnya.
Ya. Bahkan disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ini ayat 146, alladzina atainahumul kitaba, ya. Mereka itu tahu sebenarnya terhadap Al-Qur'an, terhadap Nabi Muhammad itu. Bagaimana mereka itu tahu, ya, alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab, Taurat maupun Injil, ya'rifunahu, mereka itu mengenal Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Begitu kenalnya gitu, begitu apa istilahnya? Ya saking kenalnya terhadap Nabi akhir zaman itu, mereka betul-betul paham. Ya, seperti mereka memahami anak-anak mereka, tahu betul ciri-cirinya, tahu betul. Makanya ketika Nabi Muhammad usia sekitar 12 tahun diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk melakukan satu perdagangan, dia akan ketemu lagi dengan pendeta Buhairah yang dulu pernah ketemu dengan kakeknya. Itu ketemu tuh dengan Nabi Muhammad. Dia amati aja dari dari gerejanya, ya, dari kanisahnya itu dia amati. Kok ini ada rombongan diliputin awan terus gitu kan. Terus di situ ada anak kecil, dilihat tanda-tandanya kok hampir mirip dengan apa yang ada di dalam kitab mereka. Akhirnya begitu dilihat betul-betul ada tanda-tanda kenabiannya, maka Buhairah menyuruh rombongan dagang ini supaya balik lagi. Kembali saja kalian ke Mekah, khawatir nanti anak ini kalau ketahuan orang-orang Yahudi akan karena orang Yahudi tahu, ya, bahwa yang akan muncul ini Nabi, kalau memang betul ini Nabi akhir zaman, ternyata bukan dari kalangan Bani Israel, justru dari kalangan bangsa Arab. Mereka sebenarnya tahu, yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahu. Qalu falau kanu yu'minuna bi kutubihim haqqan la amanu bil Qur'ani alladhi saddaqaha. Kalau seandainya mereka betul-betul beriman, ya, kalau seandainya saja mereka betul-betul beriman dengan kitab-kitab mereka, yaitu Taurat dan Injil, dengan keimanan yang benar, nah itu. Kalau misalnya mereka betul-betul beriman kepada Taurat dan Injil, tentu mereka juga akan beriman kepada Al-Quran yang membenarkan keduanya tadi itu. Ya. Kalau betul-betul beriman, kalau mereka betul-betul beriman, keimanan mereka itu benar terhadap Taurat maupun Injil, tentunya mereka juga akan beriman kepada Al-Quran. Apa sebabnya? Karena turunnya Nabi Muhammad dan turunnya Al-Quran itu sudah ada di dalam kitab mereka. Kalau mereka memang jujur keimanannya, masalahnya mereka tidak pernah jujur dalam keimanannya. Ini gambaran secara umum yang orang tahu. Kenapa sampai hari ini? Orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak pernah mempercayai Nabi Muhammad SAW sampai hari ini. Ya, bahkan tetap tidak percaya dengan umat Islam dan tidak percaya dengan Al-Quran. Kenapa sampai hari ini? Ya ini sebabnya. Ya, sudah diberikan gambaran jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang datang belakangan. Mereka hanya mendapatkan kitab suci mereka sudah dirubah-rubah oleh pendahulu-pendahulu mereka. Dan sulit sekali untuk dilacak kebenarannya. Sulit. Apa sebabnya? Karena bahasa asli daripada kitab-kitab mereka itu hari ini sudah hilang. Beda dengan Al-Quran. Kan baru-baru ini di Birmingham, Inggris, itu baru mengumumkan bahwasanya ada Al-Quran, manuskrip Al-Quran yang baru saja ditemukan, dan setelah dicek, dikasih alat apa saya nggak tahu ya, untuk mengetahui jenis yang
dipakai untuk ditulis itu kulit hewan, itu menunjukkan tidak lama setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi kulit yang dipakai untuk menulis manuskrip Al-Quran itu kulitnya itu tidak lama. Kalau dilihat tahunya ini mereka yang adalah orang-orang arkeolog itu, ternyata kulit ini tidak lama setelah Nabi Muhammad wafat, tahunnya itu. Dan ketika dicek ayat-ayatnya itu tidak ada perubahan sama sekali dengan Al-Quran hari ini. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul menjaga Al-Quran. Tidak bisa kemudian memang Al-Quran itu misalnya dirubah dan seterusnya. Salah ketik saja, salah cetak saja, itu sudah bisa diketahui langsung. Kemarin sempat heboh kan? Ada Al-Quran yang dipesan oleh BWA, Badan Wakaf Al-Quran, ya. Ternyata ayatnya keliru. Surat Al-Kahfi ayat ke-8. Harusnya lajahilu menjadi lajahiluna. Su'idan jurusa. Harusnya lajahilu bukan lajahiluna. Itu sudah langsung ketahuan. Itu bukti bahwa Allah itu memang menjaga Al-Quran, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran itu. Nah, kalau memang mereka jujur keimanan mereka, pastilah mereka menerima Al-Quran. Makanya mohon maaf, hari ini banyak orang-orang yang tadinya di luar agama kita masuk Islam. Itu apakah karena kita iming-imingin harta gitu? Kamu nanti kalau mau masuk Islam saya kasih jabatannya, apa gitu? Enggak. Kebanyakan dari mereka karena meneliti Al-Quran. Mereka tahu kebenaran Al-Quran itu. Akhirnya mereka masuk Islam. Bahkan banyak sekali kisah-kisah orang yang tadinya ingin mempelajari Al-Quran hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran. Justru yang dia dapatkan bukan kesalahan, maka dia justru mendapatkan hidayah. Karena sudah disebutkan oleh Allah, ya, bahwa syahr Ramadan unzila fil Qur'an hudan linnas, menjadi petunjuk bagi semua manusia. Maka jangan dekat-dekat dengan Al-Quran. Kalau dekat-dekat dengan Al-Quran, diteliti betul-betul, tunjuk itu jadinya, ya, maka jadi masuk Islam jadinya. Nah, kalau keimanan mereka itu jujur, pastilah mereka akan beriman terhadap Al-Quran. Qul lahum ayyuhar rasul, katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, in kuntum mu'minina bima anzalallah, jika kalian memang betul-betul beriman terhadap apa yang telah diturunkan Allah alaikum kepada kalian, falimada, maka mengapa qataltum anbiya Allahi min qablu, maka mengapa kalian membunuh para nabi sebelum kalian? Artinya ini para nabi-nabi sebelum orang-orang Yahudi di zamannya Nabi Muhammad, ya. Karena di zamannya Nabi Muhammad sudah tidak ada nabi. Jadi Nabi Muhammad ini satu-satunya nabi yang hidup di zaman itu. Kalau nabi-nabi yang lainnya yang menghormati Allah, banyak nabi yang hidupnya itu sezaman. Misalnya Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi Lut, ya. Karena ponakan saja itu. Hanya beda wilayah kerja. Ya, beda wilayah kerja Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut, ya. Kan pernah Nabi Lut itu datang kepada Nabi Ibrahim mengeluh, curhat sesama Nabi misalnya, ya, bagaimana kalau saya ini seperti ini, ya. Sama Nabi Ibrahim, kamu balik lagi sana. Jadi bukan Nabi Ibrahim yang datang ke sana, suruh balik, karena memang bukan wilayah kerjanya. Nabi Isa, apalagi Nabi Isa, ya, banyak yang sejaman dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, Nabi Zakaria juga waktu itu masih hidup, ya, dan seterusnya. Tapi Nabi Muhammad sendiri aja menghormati Allah. Maka yang dimaksud di sini mereka membunuh nabi-nabi, ya, itu di zaman sebelum, ya, zamannya Nabi Muhammad. Kenapa kalau kalian memang percaya kepada Taurat, kepada Injil, tapi kenapa mereka kalian itu justru membunuh nabi-nabi kalian? Walaqad ja'akum Musa, dan sungguh benar-benar telah datang kepada kalian Musa
bil bayyinati, dengan bukti-bukti yang nyata. Tsumma takhadtumul ijla, kemudian kalian menjadikan patung anak sapi, min ba'dihi, setelahnya, wa antum zalimun, dan kalian itu termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Walaqad ja'akum nabiyyullah Musa bil mu'jizatil wadihat adalah ala sidqihi, dan sungguh telah datang kepada kalian dari Nabi Allah Musa berupa mukjizat al-wadihat, yang nyata, yang jelas, mukjizatnya jelas kepada kalian. Kalian juga melihatnya. Adalah ala sidqihi, yang menunjukkan atas kebenarannya Nabi Musa. Telah datang, ya, apa saja bukti-bukti nyata yang dibawa oleh Nabi Musa, termasuk mukjizatnya adalah katufan, seperti angin topan. Ya, dulu dilanda angin topan mereka. Wal jarad, dan belalang. Ya, wal kummal, kutu, wad dafadi', dan kata-kata. Jadi dulu itu sebelum Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah, itu kan dikirim dulu ini yang seperti ini. Tiba-tiba panenan mereka nggak bisa panen karena diserang oleh belalang. Kemudian muncul kutu. Kemudian di kerajaannya Fir'aun itu ada katak yang banyak. Bahkan kemudian air sungai yang menjadi darah. Ya, kemudian banyaklah mukjizat yang disaksikan oleh mereka, termasuk yang sudah kita pelajari, bagaimana Allah menaungi mereka dikasih makan manna dan salwa dan seterusnya. Tapi kenapa kemudian mereka, ya, wa ghairu dzalika bima dzakarallahu fil Qur'anil azim, dan yang lain sebagainya. Wa ma'a dzalika ittakhadhumul ijla ma'budan, bersamaan dengan itu justru kalian menjadikan patung anak sapi itu sebagai sesembahan. Ba'da dhihabi Musa ila miqati rabbih, setelah perginya Nabi Musa, ya, bertemu dengan Allah, wa antum mutajawizuna hududallah, dan kalian, ya, melanggar perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, gambaran orang-orang Yahudi yang ditahukan oleh Allah kepada kita bahwasanya orang-orang Yahudi ini orang-orang yang betul-betul ingkar kepada Allah. Mereka menolak Al-Quran, mereka mengatakan beriman kepada kitab suci mereka, tapi sebenarnya mereka tidak benar-benar beriman. Yang justru mereka membunuh para nabi mereka. Nah, ini harus menjadi waspada pada diri kita yang menghormati Allah, bahwasanya ketika kita menerima Al-Quran, apapun yang ada di dalam Al-Quran itu hendaknya kita terima dengan benar, berusaha untuk menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat.